Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah buat aplikasi sederhana dengan menggunakan Node.js. Kemudian kita juga sertakan beberapa file, diantaranya ada dua file sebenarnya, ada dua file diantaranya pgadmin environment untuk environment variable container pgadmin dan juga PostgreSQL itu sendiri. Baik, ini saya close dulu. Nah, untuk file Docker Compose-nya itu langsung saja. Yang pertama, di sini ada version, kemudian versinya itu saya pakai di 3.8. Di version ini itu menyesuaikan ya. Saya asumsikan teman-teman itu pakai Docker eh, versi terbaru, mungkin baru install begitu atau baru update. Jadi untuk versi ini saya rasa bisa kompatibel. Untuk perihal versi bisa teman-teman baca melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah services. Nah, ada services ini gunanya itu untuk uh, konfigurasi kontainer-kontainer yang akan kita buat begitu. Yang pertama itu, oh ya, ini pastikan ada ini ya, eh, apa namanya, tab begitu, ada tab. Jadi kalau lurus begini, misal tes begini dia akan error. Ya, ini kan sudah kelihatan merah karena saya sudah install extension Docker. Jadi secara otomatis itu bisa membaca config Docker-nya sudah benar apa enggak. Jadi di sini saya tap sekali. Kemudian service yang pertama itu adalah saya mungkin kasih nama database saja. Jadi bebas sih, cuman lebih baik namanya itu informatif begitu ya. Database, kemudian saya tap lagi. Itu kita akan ambil dari image yang namanya Postgres 11 Alpine. Saya pakai versi Alpine. Nah, ini nama image-nya sama dengan perintah yang kita biasa lakukan, atau maksud saya yang sudah kita pernah lakukan melalui command line, yaitu docker image pool. Nah, ini nama image-nya. Kemudian yang kedua adalah kita kasih nama container name-nya. Saya mau kasih nama itu Postgres saja. Lalu kemudian env file. Nah, env filenya ini kita kan sudah buat tuh tadi. Yang ini ya, saya pakainya yang postgre-env. Jadi sini kayak saya kasih hyphen, kemudian di file ini di lokasi sekarang saya ambil yang namanya postgre-env.list begini. Lalu ada yang namanya volumes. Nah, volumes ini tempat di mana nantinya data dari database-nya itu persistence gitu ya. Jadi setiap kali di running datanya nggak hilang lah begitu. Nah, perihal volumes ini juga nanti saya sertakan di deskripsi biar teman-teman bisa baca sendiri seperti apa sih perihal volumes di Docker ini penggunaannya begitu. Ini namanya mungkin kita kasih Postgres volume saja. Postgres volume ini sifatnya di sisi host ya, berarti di sisi mesin. Kemudian di dalam kontainer itu namanya adalah pg data. Oke, lalu portnya yang akan saya pakai itu pakai default saja. 5432, oh ya 5432. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya networks. Nah, untuk networks ini juga saya akan sertakan lagi. Jadi saya tidak akan menjelaskan perihal satu persatu konfigurasinya karena itu sangat banyak sekali. Tapi secara umum itu cukup sederhana jika teman-teman baca di dokumentasinya karena sangat membantu dan sangat rapi dokumentasinya dan sangat mudah dimengerti. Jadi saya harap teman-teman bisa baca dengan seksama di link yang saya sertakan itu ya, baik perihal Docker, Compose volumes, ports, networks, dan lain sebagainya. Oke, ini kita tulis dulu, lanjutkan. Ini network, Postgre network. Baik, lalu saya buat yang kedua adalah pgadmin, nama service-nya. Mungkin atau pgadmin 4 saja begini ya. Pgadmin 4, kemudian saya ambil dari image-nya itu di page. Nama image-nya di page pgadmin 4, kita pakai yang latest.
Oke, kemudian kita kasih container name, itu namanya pgadmin 4, dan kemudian env filenya juga sama, kita sudah buat tadi sebelumnya, itu pgadmin minus env.list, begini ya. Dan kita buat juga volumesnya, itu pgadmin volume, ini, oh ya, ini karena tema, license, nggak apa-apa. Pgadmin volume, gitu. Kemudian lokasi di kontainernya adalah varlib pgadmin. Dan juga portnya akan kita expose jadi kita coba akses di port 88, oh ya 8088 aja kayaknya nggak masalah, dari port 80. Dan kita akan pakai yang namanya depends on. Nah, depends on ini maksudnya service pgadmin ini tidak akan running sebelum service database atau container database si Postgres ini sukses dijalankan. Jadi depends on-nya itu kita ketikkan nama service-nya adalah database. Jadi database ini depends on database. Nama database-nya ini adalah nama ini. Jadi kalau nama ini saya rubah misalnya mungkin begini ya, db saya. Nah, jadi seperti ini. Oke, saya kembalikan. Dan yang terakhir juga ada, kita sertakan networks juga. Networknya itu Postgre Network. Baik, kita pakai networks yang sama, jadi biar dia mappernya itu ke host mesin ya. Itu juga teman-teman nanti bisa temukan di dokumentasi, ada yang namanya isolated network. Jadi di mana hanya sesama kontainer saja yang bisa berinteraksi melalui isolated network tersebut. Jadi kita misalnya mau ping atau mau akses dari mesin itu dia nggak bisa karena dia terisolasi begitu. Itu ada teman-teman nanti bisa temukan kok ketika teman-teman baca. Oke. Nah, di bagian paling bawah kita buat namanya ini, Postgre Network tadi. Nah, di sini itu juga ada banyak konfigurasinya, tapi kita pakai yang default saja. Lalu ada yang namanya volumes-nya juga, kita buat dua jenis namanya. Yang pertama itu Postgre volume. Ya, lalu pgadmin volume. Seperti ini. Ya, inilah konfigurasi yang sangat-sangat sederhana dari Docker Compose kita. Lalu, langkah selanjutnya apa? Kita langsung coba. Ini saya terminal, posisinya sudah benar. Jika saya running, menggunakan perintah docker compose, oke. Jadi, semisal ini saya running menggunakan perintah docker compose up. Begini ya, saya enter. Nah, dia di sini akan mendownload terlebih dahulu image yang mana terdiri dari dua, yaitu adalah Postgre versi 11 untuk jenis Alpine dan juga pgadmin versi terakhir begitu ya, versi latest. Nah, di sini kan kelihatan nih downloadnya sedang berlangsung. Ini kan perintahnya docker compose up. Ada juga perintah, semisal ini saya buka terminal baru, mungkin teman-teman bisa ketemu ketemu perintah seperti ini sama saja, cuman versi docker minus compose up ini itu versi yang sebelumnya, versi lama, akan tetapi versi yang baru itu sudah bisa tanpa menggunakan docker minus compose, seperti itu. Jadi bisa seperti ini ya. Itu di versi terbaru. Jadi kalau teman-teman menginstal docker versi terbaru, maka akan bisa menggunakan perintah seperti ini. Baik, kemudian ini saya close dulu. Nah, di sini sudah running ya, tidak ada error. Kontainernya sudah berhasil dijalankan dengan satu perintah. Yang mana di video-video sebelumnya kita harus menggunakan perintah-perintah untuk perintah-perintah sesuai dengan yang kita inginkan untuk menjalankan sebuah kontainer. Misalnya menggunakan environment variable untuk kontainer yang akan dijalankan, atau bahkan menggunakan perintah state begitu,
Maksudnya state kita mengalokasikan state yang seperti dicontohkan pada video-video sebelumnya begitu ya. Itu bisa dilakukan melalui file Docker Compose YAML ini. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa merujuk langsung ya, saya sampaikan lagi melalui link ataupun URL yang sudah saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa baca dan cek. Cukup sederhana juga, tidak perlu teman-teman membaca seluruhnya, cukup sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, di sini sudah running ya, sudah running. Kalau kita coba lihat, di sini saya buka pane baru, saya split. Ini kalau saya cek Docker Images. Nah, di sini kan sudah ada nih dua image baru. Lalu jika saya Docker PS, saya melihat proses. Nah, di sini juga tampak dua kontainer yang sudah running, begitu ya, di port 8088. Baik, kita coba akses ya. Port 8088. Seperti ini. Harapannya sih berjalan dengan normal. Ya, berjalan ya. Jadi GUI-nya berjalan dengan normal. Lalu kita coba akses dulu nih. pgadmin itu admin@example.com untuk email loginnya dan password 1 hingga 6. Berarti admin@example.com 1 2 3 4 5 6. Seperti ini. Ya, berhasil login. Jadi di sini server PostgreSQL kita itu sudah bisa diakses untuk GUI-nya, kemudian kita tinggal tambah servernya saja begitu ya, server dari PostgreSQL database-nya. Maksudnya itu si kontainer ini, oke? Nah, di sini kan itu dibutuhkan name ya, maksudnya informasi terkait koneksi server database PostgreSQL, yang mana di sini berupa Docker gitu ya, Docker container. Jadi misal di sini kita taruh namanya itu PostgreSQL Docker seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian untuk connection-nya di sini kita lihat dulu dia menggunakan usernya admin begitu. User admin sudah benar. Kemudian main database-nya sudah benar, Postgres. Nah, untuk hostname address. Jadi, hostname address itu saya pakai default ya, pakai default. Kalau teman-teman lihat di sini, tidak ada konfigurasi jaringan yang signifikan terkait dengan kontainer-kontainer yang dijalankan di sini. Lalu untuk mengetahui apa sih IP address-nya gitu kan, saya pakainya yang default. Kalau teman-teman pakai Linux itu bisa melihat melalui perintah IP addr begini ya. IP addr, kemudian enter. Lalu di situ ada docker 0. Nah, docker 0 ini kita pakai ini ya, IP ini sebagai hostnya, sebagai host untuk aplikasi pgadmin. IP-nya tadi 172.17.01. 172.17.01. 01. Ya, seperti ini. Lalu, ini tesnya nggak ada, jadi nggak apa-apa. Kita save. Oke, 172.17.01. Sepertinya tidak bisa dihubungkan ya begitu. Sebentar, saya coba cek lagi. No password. Oh iya, passwordnya terlupa. Di sini passwordnya itu 1 hingga 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini. Save password mungkin bisa. Ya. Nah, di sini sudah berhasil diakses ya database Postgre-nya. Di sini kan kelihatan nih main database-nya juga ada admin database adminnya sesuai dengan nama user. Baik, kita sudah berhasil buat koneksi antar kontainer melalui, bukan koneksi ya, mungkin membuat kontainer melalui Docker Compose. Jadi kita cukup menggunakan satu perintah, yaitu perintah Docker Compose Up. Kemudian kontainer yang sudah kita konfigurasi di dalam file Docker Compose itu akan secara otomatis menyesuaikan konfigurasi yang ada
di masing-masing service ini. Baik, dan yang terakhir, kita hanya perlu menambahkan aplikasi yang sudah kita buat, begitu. Aplikasi yang sudah kita buat, ini versi Node.js ya, maksudnya aplikasi dari Node.js, yang mana isinya itu hanya simple saja, isi request-nya, kita hanya menampilkan waktu dari kontainer database dan versi dari database yang kita gunakan, seperti itu. Jadi hanya seperti aplikasi itu mencoba mendapatkan akses dari database yang berupa kontainer Docker, seperti itu. Baik, nah di sini kita tambahkan mungkin yang paling atas saja ya. Di paling atas, seperti ini, kita tambah nama service-nya mungkin app saja begitu, karena bentuknya aplikasi ya, jadi menandakan ini aplikasi. Kemudian kita build. Nah, kita build itu membutuhkan Docker file, seperti sebelumnya, yang mana kita sudah pernah buat Docker file. Nah, di sini kan ada Docker file juga nih, sudah ada Docker file. Di sini, oh ya mungkin ini dulu deh, kita isi ini dulu. Kita isi Docker file-nya dulu. Kita akan pakai image-nya itu versi Node 16 saja kayak ya, 16 Alpine, kemudian 3.12. Lalu teman-teman bisa kasih komen di sini. Itu maintainer, namanya itu adalah label, lalu authors, dev activity. Kemudian ada kita mendefinisikan environment variable, bisa juga melalui Docker file. Di sini define apa tadi? Oh ya, environment variable. Gitu. Di sini env kita buat appdir application directory begitu. Lokasinya mungkin di USR. Ya USR aja nggak apa-apa. Seperti ini. Kemudian kita akan oh ya, copy. Ini yang penting. Copy src dari folder src, package semuanya ya. Jadi ada .log juga, minus lognya juga. Package log JSON-nya juga kita kopikan begitu ke dalam tmp. Seperti ini. Lalu kita akan lakukan command run untuk cd ke dalam folder tmp ketika kontainernya running, lalu kita ingin melakukan npm install seperti itu. Kita ambil production saja, production, dan kemudian kita akan buat folder seperti ini ya, usr src ya, app. Lalu kita akan copy dari folder tmp itu node modules-nya ke usr src app, begini ya. Kemudian kita copy lagi src yang ada di lokal ini ke appdir ya, seperti ini ya. Kemudian kita buat workdir-nya begini, workdir-nya juga appdir, dan kita expose. Expose portnya itu mungkin akses di 5000 saja, ya 5000. Dan yang terakhir kita buat cmd-nya, kita akan running dengan menggunakan perintah node, lalu nama filenya adalah app.js. Ya, ini Docker filenya sudah jadi, sangat simple dan sangat sederhana begitu. Oh ya, ini pakai option -a ya, -a. Ya, begini sudah cukup. Lalu di Docker compose filenya lagi, itu teman-teman tinggal buat konfigurasi seperti ini. Jadi kita tambahkan konteks di sini di lokasi sekarang. Lalu kita butuh Docker file, namanya adalah Docker file. Jadi dia ini ya, ini, terus dia ngambil Docker file yang ini. Dan kemudian kita kasih nama Docker maksudnya container name, itu namanya adalah node
API saja ya mungkin ya, non API, nggak apa-apa. Lalu ada volumes, sama, namun di sini kita pakai versi type ya, versi type. Kita akan pakai bind. Jadi kenapa bind? Bind ini biar eh, apa yang kita edit di mesin secara otomatis juga disinkron ke dalam Docker kontainernya. Begitu. Jadi teman-teman nanti juga banyak temukan jenis ataupun tipe-tipe volume yang bisa teman-teman gunakan. Itu bisa teman-teman temukan melalui link yang ada di deskripsi. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Kita pakai source-nya itu adalah di sini, folder src, dan targetnya ada di, kita sudah setting tadi, di usr src app. Begini ya. Dan kemudian kita ports-nya itu di 5001 untuk kita bisa akses, tapi dari kontainernya adalah 5000. Dan kita buat depends on-nya itu berdasarkan database, karena kan kita butuh database running dulu baru kita jalankan aplikasinya. Karena di sini kan ada PG ya, package PostgreSQL, yang mana dia mencoba mengkoneksikan database-nya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir kita buat di sini networks, itu kita kasih sama ya, Postgre Network. Begini ya. Nah, karena sudah ini kan kita baru buat service baru ya, dan service yang lama itu sudah running seperti ini. Teman-teman tinggal tekan Ctrl C begitu, dia akan secara otomatis stop. Lalu kita up lagi, dia akan mendownload yang Docker service app-nya, yang mana itu berisikan Docker file. Kita build Docker image untuk aplikasi Node.js kita. Nah, di sini sudah running nih, sudah running ya di port 5000, tapi kita aksesnya melalui tadi di port 5001. Oke. Kita coba akses. Ya, kita coba akses localhost 5001 seperti ini. Ya, di sini membuktikan, sini saya gedekan dulu. Nah, kalau kita lihat di aplikasinya begini, di aplikasinya ini sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi koneksi yang pertama itu dilakukan oleh perintah ataupun fungsi, sebentar, mana ya? Oh ya, ini full demo ya. Full demo itu menggunakan user admin, kemudian hostnya itu kita pakai host yang default IP interface Docker yang ada di dalam mesin, yaitu 172.17.01, password dari admin, dan port default database PostgreSQL. Lalu di sini kita untuk pool-nya itu kita cuman ngambil ini ya, perintah query-nya itu select now. Jadi kita mau tahu waktu sekarang dari container database-nya. Nah, di sini kan waktunya berbeda nih. Berbeda ya, karena memang kita tidak setting time zone untuk container database. Nah, teman-teman juga bisa sih mau setting time zone untuk container ya. Dalam kasus ini misalnya untuk database itu bisa banget. Teman-teman bisa temukan nanti di Docker Hub dari Docker image yang teman-teman mau pakai. Misalnya si PostgreSQL ini. Lalu juga ada database versionnya, itu kita pakai query select version. Jadi di sini kelihatan hasilnya PostgreSQL versi 11 sesuai dengan yang sudah kita konfigurasikan di dalam Docker Compose file. Dan ya, hanya itu saja sih, karena di sini kan kita REST-nya langsung hello world, database time-nya, database version-nya langsung di output saja. Baik, jadi untuk aplikasi Docker ya, maksud saya untuk aplikasi Node.js ini yang menggunakan Docker, menggunakan database melalui Docker container juga begitu. Ini sudah berhasil running hingga akhir begitu, meskipun aplikasinya sangat sederhana. Teman-teman bisa coba belajar atau coba-coba juga mau modifikasi seperti apa, atau bahkan mau menggunakan aplikasi teman-teman sendiri untuk digunakan
menggunakan environment Docker seperti contoh ini. Nah, untuk series Docker ini mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Dengan begini, teman-teman itu nantinya bisa sharing, begitu, sharing aplikasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semisal saya buka ya. Nah, di sini anggap saja ini sebuah repository. Jadi teman-teman tinggal share repository ini, nanti tim ataupun temannya yang lain, teman kita, salah satu teman kita ada ingin mencoba repo ini, dia tinggal menjalankan perintah docker compose dan secara otomatis aplikasi ini akan running karena konfigurasinya sudah sama dan tidak perlu ada modifikasi lagi atau penyesuaian di mesin yang berbeda dengan milik kita karena kita menggunakan environment Docker. Nah, yang seperti ini sangat benar-benar membantu kita developer untuk mendevelopment aplikasi ataupun sistem kita, dan saya harap dengan ini teman-teman mungkin bisa mencoba secara langsung menggunakan Docker untuk aplikasi teman-teman, atau mungkin teman-teman mau latihan dulu biar lebih mengenal atau familiar dengan perintah-perintah ataupun dasar dari Docker ini. Begitu juga dengan dasar dari Docker Compose. Sebenarnya ada banyak sekali segmen dari Docker ini dan Docker Compose, tapi basicnya lebih kurang seperti ini. Teman-teman bisa dengan mudah mengimplementasikan aplikasi teman-teman di dalam environment Docker. Dan saya harap dari seri Docker ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan seperti itu. Baik, terima kasih sudah menonton seri ini. Kita akan ketemu lagi di seri selanjutnya. Terima kasih.